Halo teman-teman semua, kenalin aku Hanif dari TIS FDUI 2021. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal ngajar materi kelas 6 SD, yang lebih tepatnya mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, materi yang bakal dibahas pada kali ini adalah materi mengenai ciri khusus makhluk hidup dan juga lingkungannya. Jadi apa aja sih yang bakalan dibahas pada kesempatan kali ini? Nah, untuk lebih tahu, kita bakal bagi terhadap dua bagian. Yang pertama yaitu ciri khusus hewan yang ada hidup di lingkungan tertentu. Dan selain hewan, tentunya kita juga harus membahas ciri khusus yang dimiliki tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, biar seperti kata-kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kita kenalan dikit tentang materi yang bakalan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Jadi, tiap-tiap makhluk hidup itu memiliki ciri yang berbeda-beda, dan beberapa di antaranya itu memiliki ciri-ciri khusus. Nah, untuk memahami ciri-ciri khusus makhluk hidup tersebut, mari kita bahas sama-sama. Nah, ciri khusus hewan yang hidup di lingkungan tertentu. Kita pertama mengambil contoh kelelawar. Kalian pernah nggak sih lihat kelelawar? Ya, bener banget, kelelawar yang malam-malam itu, yang kelelawar yang ada di buah-buah, ataupun mungkin kalian pernah lihat di depan rumah kalian. Jangan-jangan dia pernah maling buah depan rumah kalian. Ayo loh. Nah, tapi tenang, kelelawar bukan hewan yang begitu berbahaya. Jadi kalau misalkan udah pernah lihat, kalian tahu nggak sih sebenarnya kelelawar itu penglihatannya sangat sangat buruk kalau dibandingkan kita. Tapi kenapa sih dia keluarnya malam-malam, kan gelap? Kelihatannya buruk, tapi dia keluar malam-malam. Nah, jadi untuk mengatasi hal itu, kelelawar punya teknik sendiri nih, atau ciri-ciri khusus yang bisa kita sebut, yaitu dengan cara memancarkan bunyi yang sangat tinggi. Saking tingginya kita sendiri tidak bisa mendengarkannya melalui mulut dan hidungnya. Di mana nanti dengan adanya bunyi berfrekuensi tinggi ini, dia bakalan memancarkannya ke depan dia. Dan juga kalau misalkan bunyinya itu terkena sesuatu, itu bakalan mantul kembali ke dia, sehingga dia tahu, wah di situ ada sesuatu. Jadi saya nggak bisa terbang lewat situ, nanti takutnya kepentok, susah. Nah, jadi kelelawar mempunyai ciri khusus tersebut untuk terbang di malam hari walaupun penglihatannya bisa dibilang burung. Selain kelelawar, ada lagi anjing laut dan penguin. Kalian pernah nggak sih ngeliat penguin di film-film? Atau mungkin di kebun binatang? Nah, penguin itu sendiri kan hidup di tempat es ya. Orang dingin banget, kayak 0 derajat Celcius gitu. Itu sedingin kulkas lah. Itu kalau kita di situ bisa menggigil. Tapi kenapa sih dia bisa hidup nyaman di situ, bisa hidup tentram? Nah, alasannya adalah karena dia memiliki bulu yang sangat tebal. Di mana bulu ini berfungsi mirip kayak selimut. Kalian pernah nggak sih kayak hujan-hujan, dingin banget, apa yang kalian lakukan? Salah satunya tentunya mencari selimut. Dimana kalau kalian pakai selimut ini, wih, enak banget, nyaman, nggak dingin lagi. Nah, kurang lebih begitulah fungsi bulu pada penguin. Begitu dengan anjing laut yang hidup di air laut yang relatif sangat dingin juga. Dengan adanya bulu ini, maka anjing laut dan penguin bisa tetap hangat dan juga bisa hidup di kondisi yang sangat dingin itu tadi. Nah, selain kedua hewan tersebut, juga ada hewan itik. Tentunya kan pernah lihat itik lah, kayak Donald Bebek mungkin, kayak di film-film kartun. Itik ini sendiri mempunyai paruh yang sangat panjang dan juga tumpul. Gunanya adalah untuk menangkap ikan dan juga untuk makan. Nah, selain itu, itik kan hidupnya di air. Bukan di air aja sih, tapi bisa berenang di air. Nah, ini oleh karena itu itik punya kaki yang ada selaput. Nah, dengan ada selaput di kakinya ini, itik dapat berenang dengan leluasa dan juga dapat berenang dengan bebas. Seperti yang kalian lihat-lihat mungkin kayak di sungai ataupun di danau itu ada itik bersama anak-anaknya, itu adalah dengan pengaruh selaput pada kakinya ini tadi.
Lalu selain itik ada apa lagi coba? Ada bunglon. Nah, kan pernah lihat bunglon juga nggak sih, kayak bunglon yang bisa berubah warna itu loh, yang matanya itu bisa keliling-keliling, dan juga yang lidahnya itu sangat panjang dan juga sangat cepat untuk menangkap mangsanya. Nah, bunglon, bunglon ini kenapa sih bisa nembak lidah secepat itu dan tidak ketahuan oleh mangsanya? Karena mangsanya tidak tahu ada bunglon di situ. Lah, kenapa bisa tidak tahu? Kan ada bunglon, bunglon yang gede. Jadi bunglon itu memiliki ciri khusus atau kemampuan khusus, di mana dia itu bisa berubah warna kulitnya itu menjadi warna sekitarnya. Misalkan dia lagi di pohon nih, pohonnya batang pohon warna coklat. Wah, dia bisa berubah warna coklat juga sehingga kita aja kadang susah buat carinya. Apalagi binatang-binatang kecil yang ada di depan dia. Nah, itu namanya disebut dengan mimikri. Ingat ya, mimikri. Oke, selanjutnya adalah cicak. Kan pernah nggak sih lihat cicak lagi dikejar kucing mungkin, lagi dikejar kucing, atau kalian lagi megang ekornya cicak, tiba-tiba ekornya putus. Nah, ini sebenarnya tidak berbahaya bagi cicak itu sendiri, karena itu adalah mekanisme pertahanan diri dia. Di mana misalkan kucing telah menangkap cicak, bam, itu kemungkinan besar cicaknya bakalan dimakan oleh kucing. Tapi dengan misalkan kucingnya menangkap di ekor, lalu cicaknya memutuskan ekornya, tentunya cicak dapat terlepas dari genggaman kucing ini tadi. Sehingga dia bisa kabur dan juga masih bisa hidup. Nah, ekor ini nanti bakal meregenerasi kembali dan juga bisa diputuskan kembali sebagai mekanisme pertahanan diri. Pemutusan ekor ini disebut autotomi. Ingat ya, autotomi. Tadi kan udah bahas hewan, selanjutnya kita bahas tumbuhan. Di mana ciri khusus yang dimiliki tumbuhan ini contohnya adalah pohon jati. Pohon jati ini dapat menggugurkan daunnya di saat musim kemarau, karena musim kemarau sendiri kan airnya susah, hujan juga jarang. Jadi kalau misalkan banyak daun itu nanti itu cepat habis, airnya cepat habis. Jadi dengan dikurangin daun, maka pohon jati dapat hidup di musim kemarau itu tadi. Nah, selain pohon jati adalah pohon kantong semar. Kalian tahu nggak sih pohon kantong semar ini bisa dalam tanda kutip memakan lalat ataupun serangga-serangga lainnya. Jadi tumbuhan kantong semar ini di dalamnya itu ada cairan khusus yang berfungsi untuk mencerna mangsanya. Dinding bagian dalamnya ini juga licin, jadi misalkan ada serangga di luar, kalau dia masuk dikit dia bakal kepleset dan jatuh ke cairan itu tadi, di mana dia tidak bisa kabur dan juga perlahan-lahan dia dicerna oleh kantong semar untuk mendapatkan nutrisinya. Lalu kita masuk ke soal latihan. Nah, soal latihan coba kita ulang lagi ya. Pertama, hewan yang mengeluarkan atau memancarkan bunyi saat berterbang tinggi saat terbang adalah, coba. Ini tadi udah dibahas loh di awal. Coba ingat-ingat lagi ya. Lalu yang nomor 2 adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya disebut apa? Respirasi kah, adaptasi, asimilasi, atau sanitasi? Lalu yang nomor 3, kemampuan menyesuaikan warna kulit dengan lingkungannya disebut, coba disebut apa tadi? Tadi udah aku bilang loh untuk ingat. Lalu nomor 4, hewan yang menyesuaikan diri dengan menyesuaikan warna kulit terhadap lingkungannya adalah apa coba? Tadi coba aku kasih clue dikit, itu lidahnya sangat panjang dan cepat. Lalu soal terakhir adalah tiap-tiap makhluk hidup memiliki ciri yang mana, yang samakah, berbeda, tunggal, ataupun menyolok. Oke, sepertinya sudah berakhir sesi materi dan juga sesi soal buat kesempatan kali ini. Terima kasih teman-teman semua sudah belajar dan juga mengerjakan soalnya. Stay curious dan tetap belajar. Semangat dan terima kasih.